Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel kita IT Media Center. Kali ini saya membuat tutorial konfigurasi dasar FortiGate Firewall ya. Jadi mulai dari kita anggap dari unboxing, jadi belum ada settingan apa-apa atau konfigurasi apa-apa, masih kosongan. Jadi kita tahu ya sedikit review tentang firewall. Firewall itu adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk melindungi jaringan kita terhadap uh, traffic-traffic atau attacker atau serangan dari luar dan juga serangan dari dalam sendiri. Jadi di antara jaringan kita dengan publik atau area internet harus ada namanya proteksi yaitu menggunakan firewall. Jadi di sini saya menggunakan firewall FortiGate ya. Jadi teman-teman mungkin punya FortiGate firewall masih bingung ya gimana ya cara konfigurasinya atau ada dapat beli. Jadi sebelum kita config atau setting, ini kita harus siapkan dulu satu laptop kita untuk dicolok ke port konsol. Jadi di Forti itu ada port konsol, jadi ada kabel konsol kita siapin. Jadi di sini di lab ini teman-teman bisa lihat ini kok di sini memang konsolnya di lab ini tidak ada tersedia. Jadi saya simulasikan port 8 aja, tapi sama aja. Yang penting di port manajemen ini saya edit aja ya, manajemen di port manajemen ini kita harus apa namanya? Kita harus config IP supaya nanti kita bisa akses dari lewat browser. Misalnya nih 192.168.47.101 untuk saat ini belum bisa kita akses. Misalnya nih 192.160.47.101 belum bisa diakses. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah set IP manajemennya. Kedua, ini adalah port 1. Port 1 itu adalah menuju router ISP ya. Jadi ini modem atau router ISP. Jadi ini mungkin bisa IP berupa IP public atau IP private. Jadi kalau kita pesan IP public, ya nanti dikasih IP public. Cuman kalau kita minta IP private, seperti ini. Jadi tergantung perjanjian kita ke orang ISP, tergantung requestan kita. Terus ini ke jaringan ya, port 2 ini adalah ke area switch ya, ke area inside jaringan lokal. 10.01.254 IP port 2-nya, nanti 10.01.0/24 adalah IP-nya, IP jaringan kita. Oke, sekarang tujuan kita adalah supaya Forti bisa diakses, supaya jaringan kita bisa akses internet. Mulai dari nol ya. Oke, kita nyalain dulu Fortinya. Di sini belum ada konfigan sama sekali. Jadi kita nyalain nih, gini. Jadi kalau teman-teman kabel konsol belum pernah lihat seperti ini ya. Jadi kalau ini misalkan FortiGate Firewall di seri 220E, ini adalah namanya port konsol. Jadi kita colok kabel ini. Ini ada RJ45-nya. Mungkin teman-teman ini ada RJ45-nya. Terus ini serial ini dicelok di laptop kita. Dan biasanya ini butuh driver dulu ya. Kalau kita beli nanti dari Tokopedia apa ini di install dulu drivernya di laptop. Setelah itu baru colok ini ke port ini, baru ini ke laptop kita. Nanti akan terdeteksi si 40 ini. Nah, jadi port manajemen yang kita config ini adalah ini ya. Ini teman-teman bisa lihat ini kan ada port manajemen. Ini ada manajemen tulisan. Jadi kita colok di sini. Jadi di sini kita IP kita set supaya kita bisa akses lewat browser HTTP atau HTTPS ya. Oke, sekarang kita double klik di sini, klik aja sekali, terus muncul ini. Ini akses lewat konsol ya. Oke, enter, admin, enter, passwordnya kosongin. Kalau di awal kosong passwordnya ya. Kita dia minta new password, kita kasih admin aja, konfirmasi password kosong. Jadi belum ada apa-apa di sini, belum ada settingan apa-apa. Kita config hostname-nya dulu, config sistem global set hostname firewall 01 ya. Itu aja dulu kita set, baru set
CFG ini selalu saya config ini ya, auto. Artinya tujuan ini setiap kita mau keluar dia akan tersave otomatis konfigan kita. Jadi opsional mau teman config ini atau tidak terlalu ini ya. Ini hanya ketika kita habis selesai keluar dari logout dia akan terkonfig apa yang kita lakukan. Oke. Sekarang IP-nya config system interface. Yang kita config adalah tadi di port 8 ya, yang kita jadikan manajemen itu ya. Jadi kalau nanti teman-teman di real perangkat edit port, dia bukan port 1 atau port 2 tapi manajemen ya. Tapi kita di sini pilih port 8. Nah, kalau di 40 yang tidak ada konsolnya bisa nggak port biasa dijadikan manajemen? Ya bisa, nggak ada pengaruh. Oke, edit port 8. Ya, config-nya mulai dari ini ya, config system interface, edit port 8. Setelah udah kita decode, ini posisi kita remote by console ya. Baru set mode static. Ya, kita kasih IP static kan. Set IP berapa? 192.168.47.254 prefix 24 ya. Set allow access. Jadi artinya service apa yang kita berikan di 40 ini supaya bisa kita akses dari laptop. Ya termasuk ping, SSH, biar remote, HTTP, HTTPS ya, baru HTTP. Oke, enter. Nah, config kan gini aja. Kita sebenarnya udah selesai config manajemennya. Jadi kita bisa tembak IP-nya. Wah, IP-nya bukan 254, 101 ya. Sorry, sorry. Ini 254. Ini 101. Kita config system interface, edit port 8, set IP 192.168.47.101.24. Oke, sekarang kita tembak ke IP nih 101. Ini tadi ya 101. Kita tembak aja IP-nya di sini. Ini dari laptop ini ya. Ini kita anggap simulasikan laptop ini adalah browser ini. Jadi IP-nya satu segmen ya. Jadi jangan sampai lari segmennya. Kalau tidak bisa, nggak akan bakalan bisa diakses. Oke, oke. Setelah itu kita akses sini 101.47. Satu HTTPS. Oke, sudah bisa ya. Ini dia pakai HTTP ya, HTTPS-nya HDX. Oke, tadi username-nya kita udah masuk ke dashboard nih, udah berhasil ya. Artinya dari laptop ini udah tembus ke sini. Kita username-nya admin, password-nya tadi admin juga ya. Jadi nanti terserah di production teman-teman pakai username atau password apa. Ini hanya buat lab aja kita pakai password ini. Oke, kalau ada muncul begini FortiGate setup, kalau saya biasanya letter aja. Oke, ini aja. Jadi ini saya centang ini don't show again biar supaya tidak muncul-muncul lagi nih. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat dulu IP-nya, interface-nya. Nah, ini port 8 ya. Jadi port 8 ini kita set di sini aliasnya. Belum kita config tadi, config system interface set edit ya. Edit port 8 set alias manajemen ya. Manajemen. Oke. Jadi kita kok nggak bisa? Config system interface edit port port 8 set alias mgm manajemen enter. Oke, namanya manajemen ya, supaya nanti ada muncul di sini. Kita refresh coba. Ini ya, manajemen ya. Ini IP manajemennya.
Jadi kalau di si 40 tadi IP di sini supaya kita bisa akses. Oke, setelah itu port satunya kita kasih nih IP nih 172.16.10.254 karena si provider si modem IP-nya ini 172.16.101. Oke, oke nah ini routernya si provider ya. Artinya ini si provider kita cek dulu di sini ya si provider ini ya. Jadi mungkin teman-teman penasaran kan ini saya udah config juga ini. So IP interface brief ini ya yang ke 40 ya. Ini yang ke 40, ini ke atas ke internet. Terus kita coba ping 88, pastikan dari si router ini udah ini dia internetnya. Oke, kita coba ping ini ke arah si 40 tadi, ini ke internetnya ping 888. Ini saya ping dari router ISP ini ya. Jadi kita memastikan si router ini juga udah ngeris ke internet. Oke, sukses ya. Ping, oke. Oke, kita lanjut ke 40 ini, port 1 ini kita config. Artinya dari sisi sini udah beres ke internet, tinggal dari si 40 ini dan nanti dari jaringan ini supaya bisa akses internet. Oke, port 1, port 1 172.16.10.254. Kita lewat sini aja ya. Lewat CLI bisa enggak? Bisa, sama aja. Cuman biar lebih cepat, saya biasa pakainya. Ini namanya kita buat one aliasnya. Terus di sini set manual ya. IP-nya jangan pilih DHCP tapi pilih ini manual. 172.16.10.254.24. Oke, servisnya kita ini blok untuk keamanan HTTPS tidak usah ya, jadi cuma ping aja. Jadi kalau kita nanti buka servis ini, orang luar bisa mencoba-coba lewat HTTPS SSH. Jadi kita cukup aktifkan administratif aksesnya ping aja ya. Ini pentingnya teman-teman. Jadi kalau saya ke outside atau ke public paling ping aja saya aktifkan. Jadi kalau ke manajemen dari lokal kita atau dari port manajemen ya terserah bisa ini semua HTTPS. Oke, IP-nya sudah. Oke. Oke, nah di port 2 ini arah ke jaringan LAN 10.01.254 ya, prefix 24 juga ini ya. Saya aktifkan juga di port 2. Oh, namanya ke saya buat LAN ya. IP-nya 10.01.254 prefix 24. Nah, kalau ini saya kasih aktifkan ping juga. Jadi biar dari jaringan LAN tidak bebas melakukan istilahnya akses lewat HTTP, SSH, mencoba-coba dari user-user ya. Jadi yang kita hanya kasih itu lewat manajemen aja. Jadi orang IT aja yang bisa. Oke, device detection sini kita aktifkan ini ya. Ini perlu untuk supaya kalau ada user yang akses service ke internet kelihatan dia usernya siapa, IP-nya berapa. Jadi ini perlu device detection ini diaktifkan. Opsional lah. Oke, coba kita ping dari sini. Ini CLI-nya ya, teman-teman. Bisa lihat teman-teman di sini CLI-nya. Misalnya di sini ini kita bisa ping ke IP ini 172.16.10.1. Ngeris enggak gitu? Replay enggak? Kita pastikan dulu point to pointnya 172. Oh, executed ping 172.16.10 254 itu IP-nya sendiri. Oke, kalau IP point to point-nya, IP di atas. Oke, RIS ya. Ping ke 88, ping Google ya, 88. Bisa enggak? Belum bisa. Kenapa? Karena routingan statiknya belum dijalankan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke statik. Ke DNS dulu deh. DNS kita ini use FortiGate server kita spesifik aja kita tentukan sendiri.
888 172.16 10.254, yaitu IP port satunya ya. Ini aja kita kasih. Jadi kalau nanti di production teman-teman ya terserah pakai DNS, atau kalau teman-teman punya DNS server di sana pakai DNS server sendiri aja. Jangan pakai IP ini. Ini kita hanya untuk lab ya. Ini saran saya kalau teman-teman udah di real di production. Terus step selanjutnya adalah static route-nya, supaya kita bisa menuju public atau internet. 10 ini destination-nya 0000, gateway-nya 172.16.10 berapa tadi? 10.1 ya, gateway-nya ini IP ini. Oke. Portnya port 1 ya, port 1. Oke. Ping. Kita coba lagi ping ke internet, harusnya udah bisa ping internet. Ping 888. Oke, sukses ya. Dari FortiGate udah sukses untuk ke internet. Nah, sekarang tugas kita adalah dari jaringan LAN ini. Dari komputer ini bisa nggak ke internet? Kita coba hidupkan switch-nya. Kita coba hidupkan PC-nya, komputernya. Kita tunggu ya berapa menit. Oke, kita coba klik switch-nya. Oke, lagi nge-reload. Oke, kita geser ini ya teman-teman, biar ini enak dipandang mata ya. Jadi ini kita geser ke sini biar enak dipandang mata. Oke, enter. Oke, di sini nggak ada settingan apa-apa untuk lab kali ini ya. Untuk lab ini dia hanya penghubung aja. Config apa namanya, hostname, switch LAN ya. Oke, jadi kita cek dulu show interface statusnya status. Oke, giga 01 giga 00 connected ya, artinya up. Jadi di sini nggak ada konfigan apa-apa di suite ini, kita hanya cek portnya aja udah nyala nggak. Oke, masuk ke Windows 7. Sini kita kasih IP juga. Oke. Oke. Nah, teman-teman mau kasih IP di Windows 7, ini klik ya. Ini tandanya tanda seru belum dapat IP ini sebelah kanan ini. Oke, klik kanan Open Network and Sharing. Terus change adapter setting. Kenapa saya nggak pakai Windows 10 atau Windows 11? Ya, karena di sini simulasi berat ya. Kalau Windows 7 lumayan ringan. IP-nya kita kasih ini 10.01, kita kasih ini 12 ya. 255 ya. 255 255 250. Ini gateway-nya 10 0 1 254. Oke. DNS-nya 8868. Oke, gitu aja. Oke. Oke, dia mengidentifikasi. Oke. Nah, pertama-tama kita pastikan ke gateway dia ngeris nggak sebelum kita masuk ke internet. Ping gateway-nya berapa tadi? Gateway-nya 10.0.1.254. Ini ya, kawan-kawan. Ini gateway-nya yaitu IP40 port 2. Aktif. Nah, ping ke 88 dia nggak ngeris karena di 40 di firewall policy rule-nya belum dikasih. Ada dua di sana, NAT dan firewall policy-nya. Oke. Oke, jadi sekarang kita masuk ke 40 ya. Nah, kita coba lihat di sini 40. 40-nya ini di menu policy object. Menu policy object terus Pak firewall policy, sebelum ada konfigan apa-apa di sini. Ini yang perlu kita kasih konfigan di sini.
create. Nah, di sini LAN, nama itu internet, LAN to internet. Nah, contohnya ini kita buat. Incomingnya artinya port yang datang. Incoming ya, berarti port 2 ya. Port incoming itu ini port yang akan yang mau masuk. Terus outgoingnya yaitu port 1. One, port 1 tadi nih. Outgoingnya ke atas. Terus source-nya, nah, kita kasih aja nih source-nya. Misalnya kita langsung kok kita buat ya spesifik aja. Spesifik. Misalnya Nah, kalau kita kasih all sebenarnya bisa, cuman ya tidak direkomendasikan ya. Jadi kalau all artinya semua IP. Jadi kita kasih spesifik aja address ya dari sini ya teman-teman mana tahu ini klik di sini address create address kita buat di sini network 10.01.020 gini aja terus ini namanya aja ya namanya terus di sini ini di sini yang perlu segmennya nih segmen 24 ya 10.01.024 artinya mewakili IP yang di bawah. Oke, oke, terus destinationnya karena ke internet all service-nya kita kasih aja uh, bisa kita kasih semua ini atau teman-teman bisa pilih uh, di spesifikasi aja misalkan HTTP HTTPS. Nah, untuk lab ini kita kasih aja dulu all ya, semua ya. Oke, terus ini NAT-nya nih. Ini jangan lupa sampai tidak dicentang. Jadi kalau biasa uh, firewall yang menuju langsung direct ke internet, kita kasih nih NAT ya. Terus kita kasih NAT. Oke, habis itu all session. Udah, ini aja ya, teman. Coba-coba teman-teman lihat di sini, koreksi. Nah, jadi NAT-nya udah diaktifin ya sekalian ya. NAT ini pilih. Nyalain. Oke, kita coba lagi dari PC Windows 7 tadi. Bisa enggak ya? Waduh, sudah bisa ya. Udah, udah sukses ya. Nah, coba kita nyalakan browsernya. Kita tes misalkan google.com. Ya, oke. Kita yahoo.com. Kita nyalakan di sini facebook.com. Nah, bisa ya, berhasil ya teman-teman. Dari Windows 7 tadi, ini Yahoo, Facebook sudah masuk ke area dashboardnya. Oke, sukses ya. Facebooknya kita lihat, oke tampil ya. Nah, udah tampil nih. Artinya Windows 7 ini sampai ke internet sudah. Jadi sudah berhasil. Sekarang kita sedikit verifikasi ya. Verifikasinya biasanya untuk ngecek itu di log report forward traffic. Nah, ini dia source-nya dari IP 10.1.12 tadi, yaitu destination-nya ke sini. Oke, polisnya itu LAN to internet. Nah, coba kita lihat di sini, kita klik sekali, terus kita lihat di sini detail. Nah, ya, di sini bisa teman-teman lihat ini ya. Nah, dia pakai IP-nya, IP ini, terus dia di NAT pakai IP 172.168.1.254, yaitu IP port 1 si 40 tadi. Nah, bisa enggak kita ini kita ganti tidak 254 misalkan kita ada kita misalkan ada diminta pakai NAT lain bisa tidak ada masalah ya mau kita praktekin dulu pakai NAT lain boleh oke kita coba pakai NAT lain ya di sini misalkan teman-teman tidak pengen pakai
NAT-nya port ini, cuman pakai IP, misalkan kita kasih 252 misalnya. Kita kasih aja di sini 40 NAT. Terus di sini, jadi ini kan use outgoing interface, artinya menggunakan IP yang ada di interface. Bisa kita pakai ini, misalkan create NAT, NAT 172.16.10, misalkan 100 aja deh, 100 contoh nih. Sini 100 ya. Ini sering juga dipakai model seperti ini. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita tes lagi internetnya. Misalnya kita tes ping dulu ya. Ping 8844. Oke ya, internet bisa ya. Oke, Twitter, Twitter, twitter.com. Bisa ya, ini twitter.com. Jadi tidak pakai NAT-nya itu pakai IP sendiri, tapi dia pakai grup segmen 24 tadi. Karena IP 100 itu masih dalam skop ini 172.16.10./24. Jadi IP 100 tadi itu masih dalam blok ini. Itu ya. Jangan sampai dipakai IP NAT-nya tadi, tahu-taunya pakai 172.16.30. Nah, itu tidak masuk lagi di segmen blok 124 tadi. Browser lagi. Nah, ini nih NAT-nya teman-teman udah pakai IP 100 ya. Jadi kita buang ganti. Oke, berhasil. Nah, kita coba monitor nih. Kita buat dulu monitornya, statusnya di sini kita lihat. Kita buat monitor dashboard ini ya. Apa namanya? Coba lihat teman-teman perhatikan di sini. Saya buat ini namanya LAN monitor ya. LAN monitor untuk kita bisa melihat monitornya. Terus di LAN monitor ini saya tambahkan ininya dashboardnya, dashboard yang kita monitor. Kan ini tadi kita nih kita buat di sini. Terus di LAN monitor ini klik di sini widgetnya top, klik sini top. Kita masukin top application, destination, terus nah, oke ini. Nah, sini kelihatan ya destinationnya, source-nya ini teman-teman bisa lihat ini source-nya 10.012 ya, ini hitnya ya, byte-nya 24.21 MB. Oke, kita lihat lagi, refresh lagi. Nah, teman-teman, untuk konfigurasi dasar Forti sampai bisa akses internet kita cukupkan sampai di sini ya. Eh, Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel kita supaya nanti banyak kita buat di sini tutorial ya terkait dengan firewall ya, Forti, Palo Alto, Checkpoint, nanti kita buat di eh, di video-video kita. Jadi teman-teman yang subscribe, like, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya hargai sangat-sangat dan semoga ilmunya jadi berkah ya teman-teman ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di komen di bawah ya. Tanyakan aja nanti saya replay di area mana yang kurang paham ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk tutorial selanjutnya kita buat di video-video selanjutnya ya, di video berikutnya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.